uang 3,5 miliar rupiah. Wow, jumlah. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini aku Hasya bakal membawakan sebuah kasus kehilangan yang terjadi di salah satu bank BNI yang menimpa seorang pedagang ikan yang kehilangan uang 3,5 miliar rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis ya. Nah, langsung aja ke kronologinya, check it out. Jadi kejadian ini terjadi kepada seorang bapak bernama Muhammad Hasan Ali, asli Samarinda. Dia berprofesi sebagai pedagang ikan. Nah, dia itu memang rajin menabung sampai punya tabungan 3,5 M. Tapi naasnya dia malah mendapat musibah di mana customer service-nya ini malah menggelapkan uang si bapak ini. Kejadiannya di tahun 2015, Bapak Hasan Ali ini mau nyetor uang sebanyak 1,5 M. Nah, waktu itu ternyata diam-diam nih si customer service menggandakan nomor rekening dan ATM bapaknya. Nah, biasa nih ya si customer service ini pinjam ATM-nya dengan alasan untuk pendataan gitu. Ya namanya orang pedagang ya mungkin percaya aja sih sama si customer service ini. Dikasih lah sama si customer service. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba bapak ini dikagetkan ketika saldo rekeningnya ternyata hanya tersisa 490.000. Lantas bapak ini kaget dan ternyata telah ditelidiki seorang customer service bernama BC Della Eka Putri. Dia menggelapkan uang si bapak ini. Namun setelah ditelidiki ternyata benar kalau si Della ini biasa menggunakan ATM bapak ini untuk biaya pribadi sampai menghabiskan uangnya 3,5 M itu. Terus kemudian dia mengembalikan ya uangnya sebesar 300 juta rupiah dan alhamdulillahnya nih si Bank BNI berusaha untuk menggantikan uang si bapak sebanyak 2,6 miliar rupiah menggunakan deposito selama 6 bulan. Nah, hanya saja nih uang yang sebesar 840 juta masih menjadi misteri, tidak dikembalikan karena Bank BRI hanya akan mengganti uang sebesar 2,6 miliar itu gitu. Karena apa? Karena dalam sistem BNI tidak ada transaksi yang masuk atas nama bapak ini. Jadi memang berarti sehari-hari ketika bapak ini nabung masuk ke rekening pribadi si customer service ini alias nabung di kantong pribadi. Nah, setelah itu akhirnya ditetapkan kalau si customer service ini bersalah dan sekarang lagi ditindaklanjuti dan akan dipidanakan tentunya ya. Kalau misalnya kamu nih guys udah nabung bertahun-tahun terus kemudian uang kamu digunakan dan dipakai oleh customer service yang udah kalian percaya gitu kan, dari awal udah ngomong nih Pak, kalau mau nabung sama saya aja Pak, kalau sama saya dijamin tanpa antri-antri cepet gitu kan. Namanya orang Indonesia kan kalau suruh antri pada males gitu ya, tapi ternyata dibalik hal simple dan hal cepat yang dia berikan, pelayanan yang dia berikan, ternyata dia menggunakan untuk keperluan pribadi. Kasian banget ya si bapaknya udah bekerja keras, apalagi berprofesi sebagai pedagang ikan, pasti nangkap ikan yang gak mudah malah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya udah kejadian kayak gini nih, aku baru ngasih tips. Kalau misalnya kayak nabung di salah satu bank ataupun di mana saja, perhatikan, satu, jangan pernah memberikan informasi data kita sedetail mungkin. Yang kedua, jangan pernah memberikan kode ataupun PIN ATM kita kepada siapapun karena itu bersifat rahasia. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dan semoga untuk Bapak Muhammad Hasan Ali semoga diberi ketabahan dan akan ada jalan keluar, dan untuk pelakunya dikasih hukuman yang setimpal. Dan dari sini kita belajar kalau misalnya apa-apa yang harus kita berikan kepercayaan kepada orang lain, jangan pernah memberikan kepercayaan 100% kepada orang lain karena akan selalu ada celah dari apa yang dilakukan pada orang lain. Gitu aja sih guys, thank you sudah nonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan jika ada cerita baru dari channel ini. See you guys, thank you.